Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Plunderer. Seorang wanita bernama Hina saat itu sedang melihat ibunya yang tengah ditarik masuk ke akhirat karena ibunya telah kehabisan angka kehidupannya. Ibunya menitipkan bola kehidupan dan menyuruhnya untuk mencari seseorang yang bernama Baron Merah Legendaris. Beberapa tahun kemudian, Hina pun kini telah berada di sebuah kota, yang mana saat itu ia tengah mencari keberadaan dari Baron Merah Legendaris. Hingga tiba-tiba seorang pria bernama Lee Kun datang menghampirinya. Lee Kun minta agar Hina memberinya uang sebab ia sudah tak makan selama 1 minggu. Hina yang merasa risih kemudian bergegas untuk pergi. Namun Lee Kun terus saja mengejarnya dan meminta uangnya hingga akhirnya seorang wanita bernama Nana datang menghajarnya. Nana pun meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh Lee Kun karena Lee Kun juga merupakan kenalannya. Dan sebagai permintaan maafnya, Nana kini mengajak Hina untuk makan di kafenya. Nana kemudian menanyakan dari mana Hina berasal. Hina pun menjelaskan kalau ia berasal dari sebuah tempat yang jauh dan hanya tinggal bersama dengan ibunya. Namun ibunya telah meninggal karena ditarik ke dalam tanah. Nana lalu memberitahunya kalau ibunya itu sepertinya telah ditarik ke dalam abyss. Di dunia ini, seseorang pasti memiliki sebuah koun atau angka di tubuhnya. Jika angkanya bertambah, itu sangatlah bagus. Tapi yang menjadi masalahnya jika angkanya berkurang. Karena jika angkanya menjadi 0, maka orang-orang akan ditarik ke dalam abyss. Dan di dalam abyss, orang-orang bisa langsung mati atau merasakan sesuatu yang mengerikan dari kematian. Makanya, orang-orang di dunia ini berlomba-lomba untuk menaikkan kounnya. Namun satu hal yang penting, bahwa orang-orang yang memiliki koun kecil atau angka yang kecil tidak bisa menantang orang-orang yang memiliki angka yang tinggi. Nana lalu menanyakan apa tujuan Hina datang ke kota itu. Hina pun memberitahunya kalau ia datang mencari Baron Merah Legendaris. Sebab di perjalanannya ia mendapatkan kabar kalau Baron Merah itu ada di kota tersebut. Nana kemudian memberitahunya kalau Baron Merah itu hanyalah cerita dongeng. Ia juga sudah tinggal lama di kota itu, tapi belum pernah mendengar atau melihat Baron Merah Legendaris. Hina yang mendengarnya pun merasa kecewa dan berniat untuk meninggalkan kota itu. Akan tetapi tiba-tiba saja pria bernama Dapi datang menghampirinya dan memperkenalkan dirinya kalau ia adalah Baron Merah Legendaris. Ia sekarang bertugas sebagai sersan mayor di kemiliteran. Untuk itu, ia ingin agar Hina mengikutinya ke tempatnya untuk membicarakan tentang dirinya. Hina yang mendengarnya malah langsung percaya karena melihat ada tanda bintang putih dari Dapi. Hina yang sudah percaya akhirnya mengikuti Dapi pergi ke tempatnya. Namun saat di tempatnya, Dapi ternyata hanya ingin menggoda Hina. Lalu Hina pun menunjukkan sebuah bola kepada Dapi yang memiliki angka 10.000. Yang mana hal itu membuat Dapi terkejut dan langsung mengeluarkan pedangnya. Ia pun meminta agar Hina memberikan bola itu. Akan tetapi Hina menolaknya karena itu adalah titipan dari ibunya. Hal itu pun membuat Dapi marah dan akhirnya menyerang Hina. Dapi menjelaskan kalau angkanya memang lebih kecil dari Hina, tapi ia adalah seorang militer. Ia diberikan hak khusus untuk menentang orang yang memiliki angka lebih tinggi darinya. Hina kemudian dihajar oleh Dapi dan Dapi mengambil angka Hina serta hanya menyisakan 1 angka saja. Lalu ketika Dapi mencoba meraba tubuh Hina, tiba-tiba Lee Kun datang. Dapi yang melihatnya merasa kesal sebab angka dari Lee Kun adalah minus 999, tapi berani menantangnya. Dapi yang kesal akhirnya menyerang Lee Kun secara terus-menerus. Namun para bawahannya merasa heran dengan Lee Kun, sebab bukan hanya Lee Kun angkanya di bawah 0, tapi sudah minus dan ia sama sekali belum ditarik ke dalam abyss. Lee Kun kemudian mengeluarkan pedangnya yang ada di dalam boneka, yang mana ternyata angka sebenarnya dari Lee Kun adalah 5.000. Lee Kun lalu memberitahu Hina kalau Baron Merah itu bukanlah seseorang pahlawan, tapi seorang pembunuh. Untuk itu, ia ingin agar Hina tidak perlu mencari Baron Merah. Lee Kun kemudian menyuruh Hina untuk menutup matanya, dan ia pun kini mulai menyerang Dapi serta bawahannya.
Gerakan Lee Kun yang sangat cepat membuat Dapin tak bisa melihatnya, sehingga membuat Dapi kesal dan menyuruh Lee Kun agar menunjukkan dirinya. Lee Kun kini muncul di belakangnya dan melangkahkan kakinya, yang mana hal itu membuat Dapi terhempas sampai ke tembok dengan hanya menerima hentakan kaki dari Lee Kun. Bahkan Lee Kun yang terus melangkah maju mendekati Dapi membuat Dapi tak bisa bergerak, hingga Lee Kun kemudian menyerang Dapi dengan pedangnya. Nana yang melihat kekacauan itu mengetahui kalau Lee Kun yang merupakan Baron Merah sepertinya tengah mengamuk. Nana kemudian menceritakan kepada pria tua yang ada di sebelahnya kalau Baron Merah itu memiliki langkah kaki yang sangat cepat. Hal itulah yang membuatnya disebut sebagai Baron Merah Sikilat. Baron Merah memiliki tanda minus di tangannya, tapi itu bukanlah tanda sebuah kekuatannya, melainkan itu adalah tanda banyaknya ia ditolak oleh wanita. Sementara itu, Dapi mencoba bangkit kembali dan menunjukkan kemampuan berpedangnya. Namun semua serangannya itu dapat dengan mudah dihindari oleh Lee Kun, hingga Lee Kun kemudian terbang ke atas dan ia lalu mengeluarkan kekuatannya sehingga membuat Dapi babak belur. Setelah itu Lee Kun mempertanyakan apakah Dapi masih mau melanjutkan pertarungan bintangnya. Namun Dapi meminta agar pertarungan mereka dihentikan saja, yang mana hal itu membuat bintangnya akhirnya dicabut dan kini diberikan kepada Hina. Lalu Lee Kun pun melihat kalau masih ada satu bawahan dari Dapi yang masih selamat. Karena ia tidak ingin membuat Lina terlibat dalam masalahnya, Lee Kun akhirnya mengambil bola angka yang dipegang oleh Hina. Lee Kun mengatakan kalau ia akan menjual bola itu agar menjadi kaya. Ia juga mengatakan kalau Baron Merah itu bukan hanya satu orang saja. Mungkin saja yang dimaksud oleh ibunya itu bukanlah dirinya. Untuk itu Hina sebaiknya mencari Baron Merah lainnya saja. Lee Kun kemudian memberikan boneka kecilnya dan seketika langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu Hina pergi menemui Nana dan menceritakan apa yang terjadi. Ia sangat bersedih karena Lee Kun telah mengambil barang milik ibunya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi sebab Lee Kun tiba-tiba saja berubah. Sebelum pergi, Lee Kun memberikan boneka kecil kepadanya. Namun sekarang ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Nana lalu memberikan kembali boneka itu dan memberitahunya bahwa Hina sebaiknya memegang boneka itu karena sebentar lagi Hina akan mengetahui apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba saja boneka itu meledak dan mengeluarkan benda milik ibunya, yang mana hal itu membuat Hina sangat terkejut sebab Lee Kun ternyata tidak mengambilnya. Nana pun menjelaskan kalau Lee Kun memanglah seperti itu. Ia sengaja melakukan hal itu agar Hina tidak diburu oleh pihak militer, sebab benda yang dipegang oleh Hina itu adalah benda yang paling dicari orang-orang, apalagi pihak militer. Karena pihak militer juga sebelumnya sudah mengetahui Hina memilikinya, jadinya Lee Kun sengaja bertingkah aneh di depannya agar militer mengira kalau Lee Kun yang sudah mengambil bola kehidupannya. Hina yang mendengarnya pun seketika langsung berlari mengejar Lee Kun. Sebab saat itu Lee Kun kini telah pergi meninggalkan kota tersebut. Hina yang berhasil mengejar Lee Kun kemudian berusaha menghentikannya. Hina menjelaskan bahwa selama 5 tahun itu ia selalu mencari keberadaan Baron. Ia sangat kesepian dan ingin agar Lee Kun mengajaknya bersamanya. Namun Lee Kun ternyata tidak memperdulikannya dan tetap terus berjalan meninggalkan Hina. Tiba-tiba dari belakang, salah satu bawahan Dapi mendatangi Hina dan kini mengetahui kalau bola kehidupan ternyata masih dipegang oleh Hina. Akan tetapi ia datang menemuinya sebenarnya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Sebab berkat Hina, ia kini bisa menemukan Baron Merah legendaris. Ia juga kini bisa melaporkan hal itu kepada bosnya yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, bosnya pun menghubunginya dan ia langsung saja melaporkan apa yang sudah ia lihat. Ia mengatakan kalau Baron Merah legendaris ternyata memang masih hidup. Esoknya pihak militer kini telah membuat poster buronan untuk Lee Kun. Nana pun didatangi oleh pihak militer dan diberitahukan untuk melaporkan jika ia melihat Lee Kun. Sebab Lee Kun sekarang tengah memegang bola kehidupan dan merupakan Baron Merah legendaris. Saat para militer itu pergi, Nana kemudian menyuruh Hina untuk keluar. Ia pun mengatakan kalau pihak militer sepertinya memang tidak mengetahui
kalau Hinalah yang masih memegang bola kehidupan itu. Sementara itu, di sebuah kota kecil terdapat seorang wanita bernama Mei sedang menyiapkan poster sukarelawan. Hingga salah satu bawahannya yang bernama Pele datang melaporkan sesuatu kepadanya. Namun Mei mengatakan agar Pele sebaiknya membantunya saja terlebih dahulu. Ia ingin Pele membantunya menyebarkan brosur itu untuk mencari sukarelawan dalam membangun taman anak-anak di kota tersebut. Mei juga mengatakan bahwa semenjak mereka ditempatkan di kota itu, kotanya sudah tidak pernah lagi ada kriminal, akibatnya mereka jadi kurang pekerjaan. Hal itulah yang membuatnya mencari kegiatan dengan membantu para warga. Namun Pele mengatakan jika mereka tidak pernah menangkap penjahat, maka angka mereka juga tidak akan bertambah, yang artinya mereka juga akan terus berada di kota itu. Pele kemudian menunjukkan poster buronan dari Lee Kun yang diduga sebagai Baron Merah legendaris yang memiliki ciri-ciri selalu memakai topeng. Pele juga menjelaskan Baron Merah legendaris adalah pahlawan yang berjaya 300 tahun lalu. Hal itu pun membuat Mei terkejut karena tidak mungkin ada orang yang masih hidup selama 300 tahun. Apalagi orang itu selalu memakai topeng aneh. Tiba-tiba saja di dekat mereka terdapat seseorang yang sedang memakai topeng. Dan seketika Mei langsung meminta agar orang itu membuka topengnya. Namun orang tersebut yang memang adalah Lee Kun berusaha untuk mencegah Mei. Bahkan Lee Kun beralasan topengnya itu beda dengan yang ada di poster buronan. Ia sendiri juga selalu memakai topeng karena sudah 1000 kali ditolak oleh wanita. Pele lalu mengatakan agar Mei sebaiknya berkencan dengan orang itu saja, karena ia juga bisa membantunya dan sekaligus menambahkan angkanya. Mei yang merupakan orang baik akhirnya setuju membantu Lee Kun dengan berkencan bersamanya. Pele pun mulai mengajari mereka berkencan sehingga poin Mei juga mulai bertambah. Hingga Pele kini mengajak mereka ke sebuah jembatan gantung. Pele mengatakan kalau mereka akan terlihat romantis jika berjalan bersama di jembatan itu. Sembari berjalan di jembatan, Pele juga menggoyangkan jembatan itu, sehingga Lee Kun mencoba mencari kesempatan dengan memeluk Mei. Saat Mei mencoba menghindari Lee Kun, tiba-tiba saja ia menginjak kayu yang rapuh. Akibatnya, ia hampir saja terjatuh. Untungnya Lee Kun dengan cepat menangkapnya. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan kencannya dengan Lee Kun yang berbaring di pangkuan Mei, yang mana hal itu berhasil membuat angka kehidupan Mei jadi bertambah. Bahkan ketika Pele menyuruh Lee Kun untuk meraba tubuh Mei, dengan cepat Lee Kun langsung melakukannya, yang mana hal itu juga ternyata berhasil membuat angka kehidupan dari Mei semakin bertambah. Pele yang melihat Mei yang kini semakin menjadi malu, akhirnya memberitahu Mei kalau orang itu sebenarnya adalah Baron Merah legendaris. Seharusnya Mei sudah curiga kenapa angka dari orang itu sudah minus tapi belum ditarik ke dalam abyss, yang mana itu artinya kalau ia memiliki angka lainnya yang ia sembunyikan. Mei pun dengan cepat membuka topeng Lee Kun dan kini mengetahui kalau Lee Kun adalah Baron Merah yang menjadi buronan itu. Lee Kun kemudian dengan cepat mengambil pedang Mei agar Mei tidak menyerangnya. Akan tetapi Mei ternyata memiliki tendangan yang keras dan langsung saja menyerang Lee Kun. Pele lalu memberitahu Mei kalau Lee Kun sepertinya telah melihat pakaian dalamnya. Hal itu pun membuat Mei malu dan kini tak bisa menyerang Lee Kun lagi, yang mana Lee Kun dengan cepat memanfaatkan situasi itu dan berusaha menggoda Mei. Hingga ketika Mei sadar, Lee Kun ternyata telah melarikan diri. Sementara itu Nana yang sedang berjualan didatangi oleh seorang letnan militer bernama Jail. Jail pun ingin agar Nana memberitahukan di mana keberadaan Lee Kun, si Baron Merah legendaris. Namun Nana mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahuinya. Seketika Jail langsung saja menyerangnya dan mengancam Nana untuk berkata jujur. Nana pun akhirnya mengatakan kalau Lee Kun pergi ke arah timur. Akan tetapi Jail tidak mempercayainya dan menyuruh para bawahannya untuk pergi ke arah barat, sembari menghancurkan kedai milik Nana karena sudah berbohong. Jail dan pasukannya kemudian bergegas pergi mengejar Lee Kun. Sementara itu Nana dan Hina ternyata masih selamat. Nana lalu memberitahu Hina kalau itulah yang akan terjadi jika pihak militer mengetahui Hina yang memegang bola kehidupan itu.
Hina pun merasa sepertinya ia telah bersalah karena membiarkan Lee Kun menggantikan posisinya. Untuk itu ia meminta kepada Nana agar mereka sebaiknya pergi membantu Lee Kun. Nana sebenarnya setuju untuk ikut pergi membantu Lee Kun. Hanya saja ia ingin agar Hina membantunya terlebih dahulu memperbaiki gerobak kedainya. Sebab hanya dengan menjual di kedainya itu saja ia bisa mempertahankan angkanya. Di sisi lain, Mei dan Pele kini kembali menyebarkan brosur pencarian sukarelawan. Namun Mei sebenarnya sangat menyesal karena sebelumnya sudah membiarkan Lee Kun melarikan diri. Padahal jika ia berhasil menangkap Lee Kun, ia pasti akan naik jabatan. Dengan begitu, ia juga nantinya bisa bebas mengganti kostum militernya. Akan tetapi menurut Pele, sebaiknya Mei tidak perlu menyesalinya. Sebab ia yakin nantinya Mei pasti akan mendapatkan kesempatan di lain hari. Mereka pun kemudian kembali melanjutkan membagi brosurnya. Hingga tiba-tiba Lee Kun muncul dan membantu mereka. Mei yang telah sadar langsung saja mengejar Lee Kun. Namun orang-orang di kota itu malah mengira kalau Mei sedang mengejar pacarnya. Yang mana mereka pun kemudian mengikuti Mei mengejar Lee Kun. Mei lalu berusaha menghentikan para warga dan menjelaskan kalau Lee Kun bukanlah pacarnya, melainkan seorang buronan yang sedang ia kejar. Ketika mencoba melihat Lee Kun, ternyata Lee Kun sudah melarikan diri lagi. Yang mana saat itu, Lee Kun kini sedang berada di atas dan mengawasinya. Lee Kun merasa sepertinya kota itu sangat aneh sebab kota tersebut terlalu damai. Yang mana sebenarnya yang terjadi, Mei lah yang selalu membantu para warga kota ketika sedang dalam masalah. Akibatnya, tidak ada satupun kriminal yang terjadi di kota tersebut. Bahkan ketika salah satu warga datang meminta Mei memperbaiki bonekanya, Mei pun lebih memilih membantunya daripada harus mengejar Lee Kun. Lee Kun akhirnya turun dan membantu Mei, tapi seketika Mei langsung kembali sadar dan bergegas mengejarnya. Saat sedang mengejar Lee Kun, tiba-tiba saja Lee Kun berbalik dan mendorongnya. Yang mana ternyata Lee Kun telah mendapatkan serangan dari Jail. Melihat atasannya datang, Pele pun langsung menghampirinya. Namun berbeda dengan Mei, ia marah kepada Jail karena terlalu berlebihan dalam menyerang Lee Kun. Jail pun mengatakan kalau Lee Kun sebenarnya hanya berpura-pura mati saja. Karena sudah ketahuan, Lee Kun akhirnya bangun dan pasukan dari Jail langsung saja menyerangnya. Akan tetapi hal itu membuat Lee Kun marah sebab mereka juga malah menyerang Mei. Jail kemudian mendekati Mei dan meminta agar Mei menyebutkan apa misi dari militer. Mei menjelaskan kalau misi mereka adalah menangkap ballot holder, yaitu orang yang memiliki angka ilegal karena memilikinya dianggap kejahatan. Namun berbeda dengan pihak militer yang diizinkan untuk memiliki balot atau bola kehidupan. Balot juga memiliki keistimewaan unik yang bisa membuat orang memiliki kemampuan khusus. Salah satunya seperti Letnan Jail yang bisa menciptakan besi. Akan tetapi Lee Kun mengatakan kalau angka Letnan Jail itu lebih rendah darinya sehingga Jail tidak akan mungkin bisa melawannya. Tanpa ragu, Jail langsung saja menyerangnya dengan kekuatan besinya. Hingga akhirnya Lee Kun pun memutuskan menggunakan serangan kilatnya. Pele pun yang melihatnya menjadi terkejut sebab Lee Kun memiliki gerakan yang sangat cepat sehingga mereka tak bisa melihatnya. Namun Lee Kun ternyata tidak ingin menyerang Jail dan memilih untuk melarikan diri. Jail yang melihatnya pun langsung saja menunjukkan gerakan cepatnya juga dan seketika menyerang Lee Kun. Jail lalu mengurung Lee Kun ke dalam tembok besi yang ia telah buat. Ia juga kini menunjukkan angka aslinya yang sebenarnya adalah 12.500. Jail sebenarnya sengaja menyembunyikan angkanya itu karena dalam militer semakin tinggi angka maka jabatanmu juga akan semakin tinggi. Ia tidak mau jabatannya naik karena nantinya ia hanya akan bekerja di balik meja saja. Jail kemudian langsung menyerang Lee Kun dengan besinya. Namun kali ini Lee Kun bisa menangkisnya menggunakan pedangnya. Karena serangannya terus ditahan, Jail pun kini menyerangnya dari samping. Dan hal itu berhasil membuat Lee Kun terkena serangannya. Lee Kun lalu kembali menggunakan kecepatannya untuk membalas serangan. Akan tetapi menurut Pele, sepertinya kecepatan Lee Kun lebih cepat lagi dari sebelumnya. Jail yang melihatnya malah merasa kalau kecepatan Lee Kun masih lambat. Dan ia pun berhasil menerbangkan pedang dari Lee Kun. Sehingga mereka kini bertarung menggunakan tangan kosong. Namun sama seperti sebelumnya, Jail bisa menjatuhkan Lee Kun.
Jail yang menangkap pedang Lee Kun kemudian mengembalikan pedangnya itu karena menurutnya serangan kilat dari Lee Kun juga itu masihlah lambat. Lee Kun yang kesal akhirnya menambahkan kecepatannya lagi dan melompat ke atas untuk memberikan serangan pamungkasnya. Para bawahan Jail pun mengatakan agar Letnan Jail menghindari serangan itu karena sesuai laporan yang mereka terima kalau serangan itu tak bisa ditangkis. Akan tetapi Jail merasa kalau ia bisa membuat Lee Kun menjadi kewalahan sebab sekarang Lee Kun berada di udara. Jail pun kemudian terus menyerang Lee Kun dengan besinya sehingga Lee Kun tak bisa mengeluarkan jurus pamungkasnya. Akibatnya Lee Kun malah yang terkena oleh serangan Jail. Dengan begitu Jail kini berhasil menangkap Lee Kun. Jail lalu menghilangkan penjaranya itu dan mulai mendekati Lee Kun. Ia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lee Kun. Dari pertarungan yang mereka lakukan sebelumnya, Jail tahu kalau Lee Kun sepertinya adalah mantan anggota militer yang telah berkhianat. Bela diri tangan yang Lee Kun tunjukkan sebelumnya itu adalah teknik bertarung yang diajarkan dalam militer. Namun sampai sekarang, ia belum pernah mendengar adanya pengkhianat seperti Lee Kun. Hal itu membuatnya berpikir kalau Lee Kun sepertinya bukanlah pengkhianat biasa. Ia pun mempertanyakan siapa Lee Kun sebenarnya dan mengapa para atasannya memanggil Lee Kun sebagai Baron Merah Legendaris. Sebab ia juga tidak percaya kalau Lee Kun adalah Baron Merah Legendaris karena menurutnya tidak mungkin ada orang yang bisa hidup 300 tahun. Lee Kun pun hanya diam saja dan tidak menjawab satupun pertanyaan dari Jail, yang mana hal itu membuat Jail marah dan akhirnya harus memaksanya. Namun Mei ternyata datang menghentikan perbuatan dari Jail. Mei mengatakan sepertinya Lee Kun bukanlah orang jahat sebab Lee Kun sudah membantunya menyebarkan selebaran dan memperbaiki boneka warga. Jail pun memberitahunya bahwa ia mendapatkan laporan kalau Mei selama ini telah melalaikan tugas militernya dan hanya melakukan tugas sukarelawan. Mei mengatakan ia melakukan itu karena kota ini dipenuhi dengan tebing dan tak ada tempat anak-anak untuk bermain. Hal itulah yang membuatnya mencari sukarelawan untuk membuat taman kanak-kanak. Jail lalu mengatakan kalau Mei itu sangatlah tidak berguna. Hanya karena kota itu damai, ia langsung melalaikan tugas militernya. Mei yang mencoba meminta maaf kepada Jail malah dihentikan oleh Lee Kun. Lee Kun kemudian dengan mudahnya melepaskan diri dan memberitahu Jail bahwa sebenarnya ia sengaja tidak mau memotong besinya itu karena Mei tidak ingin jika kota itu sampai hancur. Jail yang kesal kemudian kembali menyerang Lee Kun, begitu pula dengan Lee Kun yang menyerang balik. Akibat dari serangan mereka membuat tanah di tempat itu mulai hancur. Mei pun menyuruh para warga untuk menjauh dari tempat tersebut. Sementara Lee Kun yang sedang bertarung meminta agar Jail meminta maaf kepada Mei. Sebab Mei sebenarnya tidaklah bermalas-malasan karena kotanya damai, melainkan kota itu damai karena adanya keberadaan Mei. Lalu tiba-tiba tanah yang dipijak oleh Mei hancur sehingga membuatnya terjatuh. Jail yang melihatnya kemudian bergegas menangkapnya, tapi Lee Kun dengan kecepatannya yang sebenarnya malah dengan mudah menyalip Jail. Lee Kun kemudian menangkap Mei dan menyerahkannya kepada Jail, sehingga Lee Kun kini berhasil melarikan diri dari kota itu. Setelah kejadian tersebut, Jail akhirnya membuatkan taman hiburan di kota itu dan memberitahu Mei bahwa ia juga harus ikut dalam pasukannya mengejar Lee Kun. Di sisi lain, Lee Kun yang telah melarikan diri kini tengah kelaparan. Hingga tiba-tiba seorang wanita memanggilnya dan ketika melihatnya ternyata itu adalah Hina. Hina pun sangat senang karena ia sekarang bisa menemukan Lee Kun. Lee Kun lalu mempertanyakan bagaimana bisa Hina menemukannya. Hina mengatakan kalau ia hanya menggunakan firasatnya saja sebab firasatnya itu tidak pernah salah. Tak lama kemudian Nana pun kini telah sampai juga dan memanggil mereka. Nana mengatakan kepada Lee Kun bahwa ia sudah mendengar kabar kalau Lee Kun telah bentrok dengan Letnan Jail. Untuk itu sebaiknya Lee Kun tidak berjalan di jalanan umum karena sekarang banyak militer yang dikerahkan untuk mencarinya. Sebab bila Lee Kun bertarung bisa saja juga melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Lee Kun yang tengah kelaparan kemudian meminta agar diberikan makanan. Akan tetapi Nana menolaknya sebab Lee Kun sekarang bukan lagi bagian dari kedainya.
Hina yang sedang menyiapkan makanan untuk Lee Kun lalu menghampirinya dan memberikannya. Namun ketika akan memakannya, tiba-tiba saja sesuatu terbang di atas mereka. Yang mana saat itu seorang gadis tengah mengendarai sebuah kendaraan dan memaksanya untuk terbang. Lee Kun yang melihatnya merasa khawatir sebab di depan wanita itu ada sebuah jurang. Lalu ketika wanita itu sampai ke jurang, ia merasa kini akan bisa terbang. Akan tetapi ia ternyata malah terjatuh. Untungnya Lee Kun berhasil menangkapnya dan membawanya ke atas. Wanita itu pun sangat terkejut sebab ia melihat kalau Lee Kun bisa terbang. Hingga saat telah turun, wanita itu pun langsung memeriksa tubuh Lee Kun. Karena ia mengira kalau Lee Kun memiliki sebuah alat yang membuatnya bisa terbang. Namun setelah diperiksa, ternyata alatnya tak ada sehingga wanita itu akhirnya menyuruh Lee Kun untuk mengikutinya. Hina yang melihatnya kemudian menghentikannya, tapi wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya bernama Palma dan meminta agar Hina juga ikut karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Yang mana Palma ternyata membawa mereka ke gudangnya dan menunjukkan pesawat yang sudah ia rakit. Ia memberitahu mereka kalau pesawat yang ia buat itu sama sekali belum bisa terbang, padahal ia sudah berusaha mengubah semua kekurangan dari pesawatnya itu. Lee Kun pun mengatakan kalau di negeri mereka seharusnya eksperimen penerbangan itu dilarang dan hukumannya adalah eksekusi kematian. Palma mengatakan bahwa ia memang sudah mengetahui hal itu, tapi impiannya sejak kecil adalah bisa terbang seperti burung. Lee Kun akhirnya melihat gambar dari Palma dan menambahkan sesuatu. Seketika Palma pun langsung menyadari kalau itu adalah sesuatu yang ia butuhkan. Ia kemudian menyuruh mereka keluar sebab ia ingin melakukan modifikasi terlebih dahulu kepada pesawatnya. Lalu tak lama kemudian, Palma akhirnya berhasil menambahkan bagian baru di pesawatnya. Namun ketika Palma akan mencoba pesawatnya, tiba-tiba Lee Kun merasakan ada sesuatu. Dan saat melihatnya, ternyata itu adalah para pasukan militer yang tengah mendekati Palma. Lee Kun yang melihatnya kemudian mencabut pedangnya dan akan menghentikan mereka. Akan tetapi setelah memikirkannya lagi, Lee Kun akhirnya menghancurkan pesawat dari Palma. Sebab ia tidak ingin jika Palma nantinya akan dikejar oleh pihak militer. Lalu ketika pihak militer telah sampai, mereka pun bersiap menangkap Palma. Sebab mereka telah mendapatkan laporan kalau Palma sedang melakukan penelitian penerbangan. Namun Palma mengatakan bahwa itu tidaklah benar sebab yang ia perbaiki hanyalah sebuah kincir angin. Karena tidak adanya bukti, Palma pun kini tidak jadi ditangkap oleh pihak militer. Setelah para militer itu pergi, Lee Kun langsung saja meminta maaf kepada Palma. Akan tetapi Palma mengatakan bahwa Lee Kun tidak perlu meminta maaf sebab ia tahu kalau Lee Kun pastinya hanya ingin melindunginya saja. Hina pun juga memberitahu kalau sebaiknya Palma membuat pesawat baru lagi dan ia akan siap membantunya. Namun Palma memberitahu mereka kalau ia tidak bisa melakukannya sebab angka kehidupannya sekarang telah menjadi 0. Tak lama kemudian Palma akhirnya ditarik ke dalam abyss. Hina yang merasa tidak terima lalu berusaha menolongnya. Akan tetapi ia diserang oleh tangan-tangan itu dan ketika Lee Kun mencoba menghentikannya, ia langsung saja teringat dengan kejadian masa lalunya. Lalu saat Palma telah ditarik, Lee Kun merasa sepertinya sangat kelelahan. Dan ketika Hina mengeceknya, ternyata di mata Lee Kun ada sebuah angka. Lee Kun pun menyuruh agar Hina sebaiknya tidak melihat matanya, sebab ia tidak ingin jika Hina menanyakan tentang matanya itu. Esoknya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke kota. Hina pun merasa sepertinya Lee Kun kurang bersemangat dan tidak seperti sebelumnya. Hingga tiba-tiba dari belakang, Mei datang menghampiri Lee Kun. Lee Kun sangat terkejut karena Mei ada juga di kota itu. Mei pun mengatakan kalau ia memang datang mengejar Lee Kun untuk berterima kasih kepadanya. Namun ia juga memiliki misi untuk menangkap Lee Kun. Hina lalu menanyakan siapa Mei dan kenapa begitu akrab dengan Lee Kun. Mei mengatakan kalau ia adalah teman kencan dari Lee Kun. Hina lalu memberitahu Mei juga kalau ia adalah teman perjalanan dari Lee Kun. Lee Kun yang melihat mereka berdua malah merasa tidak enak dan berusaha melarikan diri. Untungnya Nana datang menghentikan Lee Kun. Nana kemudian membuat sebuah perlombaan
yaitu lomba untuk membuat makanan bagi Lee Kun. Siapa yang bisa membuat makanan enak, maka ia yang akan memenangkan hati Lee Kun. Hina sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi demi ingin membuat Lee Kun kembali ceria, ia akhirnya bersedia melawan Mei. Perlombaannya pun dimulai dan mereka pertama-tama pergi mencari bahan makanannya. Mei sendiri pergi ke pasar untuk mencari bumbu dan bahan masakannya. Sementara Hina pergi ke hutan dan menangkap beruang serta babi hutan. Di sisi lain, Hina kini mulai membuat masakannya. Pele pun datang dan ingin membantu Mei, yang membuat Nana mengatakan kalau begitu ia juga akan membantu Hina. Tak lama kemudian, Hina pun datang dengan membawa hasil buruannya. Ketika akan mengambil dagingnya, Hina ternyata sangat terampil karena sudah terbiasa melakukan hal itu saat berkelana sendirian. Nana yang melihatnya akhirnya berpikir kalau ia sepertinya tidak perlu membantu Hina. Mereka berdua pun kini sudah hampir menyelesaikan masakannya, yang mana Mei membuat masakan yang sangat terlihat enak, sementara Hina membuat masakan seperti terlihat masakan seorang penyihir. Hingga tak lama kemudian masakan mereka pun selesai dibuat, dan kini waktunya untuk melakukan penilaian. Pertama-tama masakan dari Mei yang akan dicicipi, dan saat Lee Kun mencoba masakannya ternyata sangat enak. Berikutnya kini masakan Hina yang akan dicicipi, tapi tampilan dari masakannya terlihat tidak enak. Ketika Lee Kun mencoba masakannya, ternyata masakan Hina juga sangat enak. Pele yang tidak percaya kemudian mencoba masakan itu juga, dan memang benar kalau masakan Hina sangat enak. Ia sangat terkejut padahal tampilan masakan itu terlihat kurang enak, tapi perpaduan semua bumbu dan bahannya juga itu sangatlah enak. Nana kemudian menyuruh Lee Kun untuk memutuskan siapa yang paling enak di antara kedua masakan itu. Saat Lee Kun akan memutuskannya, tiba-tiba saja Letnan Jail datang. Ia pun mempertanyakan mengapa Pele dan Mei tidak menangkap Lee Kun. Lee Kun lalu memberitahunya kalau Mei telah melakukan misinya karena sekarang ia juga sudah ditangkap. Jail pun mengatakan kalau Lee Kun pasti tidak akan semudah itu ditangkap. Dan memang benar, Lee Kun pun dengan mudahnya melepaskan ikatan itu. Ia mengatakan kalau kali ini ia akan melarikan diri, sebab jika sekarang ia melarikan diri, maka Letnan Jail yang akan bertanggung jawab. Jail pun tidak membiarkannya dan mulai mengeluarkan jurusnya. Begitu pula dengan Lee Kun yang berusaha menghentikan serangan Jail. Jail terus saja menyerang Lee Kun sehingga membuat kota itu mulai hancur, yang akhirnya membuat Nana harus menghentikan mereka dan mengatakan kalau mereka terus bertarung maka kotanya akan hancur. Malamnya mereka akhirnya minum bersama untuk menghilangkan ketegangan. Namun esok paginya ketika Jail bangun, Lee Kun dan yang lainnya telah melarikan diri. Hal itu pun membuat Jail kesal sebab semalam Nana ternyata sengaja membuatnya mabuk. Ia kemudian menyuruh Pele dan Mei untuk bangun dan segera mengejar Lee Kun. Akan tetapi ketika sedang mengejar Lee Kun, mereka malah bertemu dengan seorang prajurit yang terluka, yang mana prajurit itu mengatakan kalau kota Linden sekarang telah hancur. Mereka kemudian memasuki kota itu dan memeriksanya, hingga Pele pun datang memberitahu Jail kalau danau indah di kota itu telah berubah. Ketika mereka sedang melihat danaunya, dari belakang muncul seorang prajurit yang masih selamat. Jail pun mempertanyakan apa yang telah terjadi. Prajurit itu kemudian mengatakan kalau dari danau itu telah keluar iblis jahat. Di hari sebelumnya, ketika sedang bersantai, tiba-tiba saja tanah di kota itu bergetar. Dan saat melihat danaunya, kini danaunya telah berubah. Serta tak lama kemudian, muncullah iblis yang memporak-porandakan kota itu. Menurut Jail, sepertinya itu bukanlah iblis, melainkan seorang balot holder yang memiliki kekuatan elemen api. Akan tetapi prajurit itu mengatakan kalau yang muncul itu bukanlah manusia, melainkan iblis yang juga bisa terbang. Tiba-tiba prajurit itu pun pingsan sehingga Jail menyuruh Pele dan Mei untuk merawatnya. Jail pun mulai memikirkan kemungkinan hadirnya iblis dari dalam abyss. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa terbang, dan yang ia tahu manusia yang bisa terbang hanyalah Lee Kun. Di sisi lain, Lee Kun kini sedang berada di kota sebelah dan membantu kedai Nana. Tiba-tiba seseorang datang menanyakan dokter, dan ketika melihatnya,
itu adalah Mei serta Pele. Lee Kun pun merasa sepertinya Letnan Jail juga ada, dan benar saja tak lama kemudian Letnan Jail pun muncul. Setelah merawat prajurit yang terluka itu, Letnan Jail lalu mengancam Lee Kun. Ia tahu kalau Lee Kun sebenarnya tidak bisa terbang dan hanya melompat saja. Tapi ia yakin Lee Kun tahu tentang iblis yang keluar dari dalam abis. Nana kemudian menghentikan mereka dan mengatakan kalau mereka selalu merusak bisnisnya. Jail yang melihat orang-orang mulai ketakutan akhirnya menghentikan perbuatannya. Lee Kun dan Jail lalu duduk bersama dan menikmati minumannya. Lee Kun ingin agar mereka minum bersama sambil ia menjawab pertanyaan dari Jail. Namun ketika sedang minum bersama, pertanyaan yang dilontarkan oleh Jail selalu saja dijawab asal-asalan oleh Lee Kun. Sementara itu Mei merasa cemburu kepada Hina, sebab sebelumnya Lee Kun hanya mencoba melindungi Hina. Ia sebenarnya ingin melepaskan Lee Kun, hanya saja ia merasa telah membangun kenangan juga bersama dengan Lee Kun. Di sisi lain, Nana kini membawakan minuman mereka lagi. Akibatnya mereka pun mulai mabuk dan Jail merasa kalau Lee Kun sepertinya menghindari pertanyaannya. Akan tetapi menurut Lee Kun, ia tidaklah menghindar, melainkan Jail saja yang sedang mabuk dan terus melontarkan pertanyaan yang sama. Yang mana Lee Kun juga terus saja menantang Jail untuk minum dengannya. Hal itu pun akhirnya membuat mereka berdua malah terkapar. Tiba-tiba saja tanah pun bergetar dan Pele kemudian datang melaporkan kalau sepertinya telah terjadi sesuatu seperti di kota Linde. Yang mana ketika mereka melihat ke tengah kota, ternyata memang benar telah muncul sebuah lubang. Pele pun ingin agar mereka sebaiknya melaporkan terlebih dahulu ke markas pusat. Namun Jail menghentikannya karena ia sepertinya mendengar sesuatu dari dalam lubang itu. Tiba-tiba prajurit yang terluka sebelumnya datang dan memberitahu kalau itu adalah iblis. Dan mereka semua tidak akan bisa melarikan diri lagi. Letnan Jail kemudian memerintahkan semua prajurit dan pasukan militer yang ada di tempat itu agar segera mengevakuasi warga dan mengepung lubang itu. Ia ingin agar mereka menembak apapun yang keluar dari lubang tersebut. Di sisi lain, Lee Kun yang sedang mendengar suara dari lubang itu merasa sepertinya ia mengetahuinya. Ia pun meminta agar Letnan Jail memerintahkan semua prajuritnya untuk mundur. Akan tetapi Letnan Jail malah marah karena ia merasa sepertinya Lee Kun mengetahui tentang iblis yang ada di dalam abis itu. Tiba-tiba sesuatu dari dalam abis itu akhirnya keluar, yang mana Lee Kun merasa terkejut sebab sesuatu yang keluar dari dalam abis itu seharusnya telah dimusnahkan pada saat perang terdahulu. Lalu ketika melihatnya, ternyata yang keluar dari dalam lubang itu adalah sebuah helikopter. Tiba-tiba helikopter itu pun mulai menyerang. Untungnya Jail dengan cepat membuat benteng besi sehingga mereka masih selamat. Namun helikopter itu kembali menyerang dengan rudalnya. Jail membuat lagi benteng besinya dan mereka pun selamat lagi. Lee Kun kemudian mulai mengarahkan para warga untuk bersembunyi di rumah mereka dan para militer bagaimana cara melawan helikopternya. Akan tetapi Jail marah karena ialah yang harusnya memberikan perintah itu, bukan Lee Kun. Lee Kun mengatakan bahwa ia lakukan itu karena ia mengkhawatirkan para warga. Ia pun menunjukkan pangkat di pundaknya yang menunjukkan kalau ia adalah seorang kolonel. Lee Kun kini mulai maju menyerang helikopter itu. Ia juga berusaha menghentikan serangan yang dilancarkan helikopter itu kepada para warga. Hingga ketika ia akan mencapai helikopter itu, tiba-tiba saja tangan dari dalam abis keluar dan menjatuhkan Lee Kun. Menurut Pele, sepertinya para tangan-tangan itu ingin menangkap helikopter tersebut. Namun karena ia terbang terlalu tinggi, tangan-tangan itu tak bisa menangkapnya. Sementara Lee Kun yang mencoba menyerang kembali, lagi-lagi dihentikan oleh tangan-tangan itu. Hina kemudian memohon kepada Jail agar membantu Lee Kun. Akan tetapi Lee Kun mengatakan bahwa pasukan militer tidak diperbolehkan menyerang tangan-tangan itu. Jika mereka melanggar, maka mereka akan disidang dan dihukum mati. Sementara itu Lee Kun yang terus menyerang sama sekali tak bisa menembus pertahanan tangan-tangan itu. Jail yang melihatnya akhirnya membuka kacamatanya dan mencoba menyerang tangan-tangannya. Ia beralasan kepada para bawahannya bahwa ia sekarang tak bisa melihat dengan jelas, sehingga tak ada aturan yang ia langgar
karena ia juga tidak berniat menyerang tangan-tangannya. Para bawahannya yang melihatnya kemudian menyerangnya juga dengan berpura-pura bahwa penglihatan mereka kabur. Karena tangan-tangan itu telah memegang sesuatu, Lee Kun pun kini dengan bebas menerobosnya. Ia pun berhasil sampai ke helikopter itu, tapi ia terkejut ketika melihat di dalamnya. Jail pun mempertanyakan mengapa Lee Kun tidak menghancurkannya. Namun tiba-tiba saja helikopter itu mendapatkan serangan sehingga membuatnya terjatuh ke dalam abyss. Yang mana serangan itu ternyata dilancarkan oleh seorang wanita yang bernama Misuka, yang juga langsung saja muncul di belakang Lee Kun dengan menodongkan senjatanya. Jail yang mencoba mempertanyakan siapa Misuka malah langsung ditembak dan terjatuh. Misuka kemudian memperkenalkan dirinya kalau ia adalah salah satu Baron Merah legendaris. Ia dijuluki sebagai Baron Merah legendaris si pengejar. Ia juga mengatakan kalau ia adalah mantan bawahan dari Lee Kun. Ia kemudian mulai menyerang mereka dengan senjatanya itu, yang membuat Lee Kun marah dan mencoba menghentikannya. Lee Kun mengatakan kalau perbuatan Misuka itu adalah perbuatan yang salah. Misuka pun mengatakan Lee Kun yang merupakan kaptennya selalu ia patuhi perintahnya. Yang mana Misuka kembali menyerang para prajurit karena Lee Kun dulunya juga memerintahkannya untuk menghabisi orang-orang. Misuka pun terus saja menyerang para warga dengan senjatanya itu, sehingga membuat Lee Kun semakin marah dan mulai mengejarnya. Akan tetapi Lee Kun tak bisa mendekatinya sebab Misuka terus saja menembaknya. Bahkan peluru dari Misuka juga terus mengejarnya sehingga membuatnya terjatuh. Lalu Nana dan yang lainnya kini akhirnya telah ditangkap. Misuka pun mengatakan jika Lee Kun ingin menyelamatkan mereka, maka ia harus kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun Lee Kun menolaknya karena ia tidak ingin menghabisi Misuka. Misuka lalu memberitahunya bahwa ia sebenarnya ingin dihabisi oleh Lee Kun. Untuk itu, Misuka pun berencana mengembalikan Lee Kun seperti dulu lagi. Ia kemudian mengambil seorang anak kecil dan mencoba menghabisinya di depan Lee Kun. Yang mana hal itu kini membuat Lee Kun kesal dan tak bisa lagi menahan kesabarannya. Dengan kekuatannya itu, ia langsung melenyapkan orang-orang dari Misuka. Begitu pula orang-orang yang sedang menangkap Hina dan yang lainnya. Lee Kun lalu memberitahu mereka kalau tujuannya sebenarnya adalah merenggut semua yang ada pada negeri tersebut, sebab ia adalah seorang plunderer. Lee Kun dan Misuka kini mulai mengeluarkan aura kekuatannya masing-masing, dan mereka pun kini sama-sama melancarkan serangannya. Nana memberitahu mereka kalau seperti inilah pertarungan antara Baron Merah legendaris, dan pertarungan itu akan terus berlanjut sampai salah satunya mati. Hina pun mengatakan sepertinya Lee Kun dalam bahaya sebab Misuka memiliki hitungan 32.000 sementara Lee Kun hanya 5.000 saja. Lalu Lee Kun yang terus mengejar Misuka akhirnya harus terkena tembakannya. Lee Kun yang melihat darah di tangannya kini menjadi kesal dan mulai menunjukkan kekuatan aslinya, yang mana hitungan dari Lee Kun kini berubah menjadi 57.000. Lalu ketika Misuka akan menyerang, tiba-tiba Lee Kun telah menghilang. Hal itu pun membuatnya menjadi ketakutan karena merasa terintimidasi dari Lee Kun. Sementara Lee Kun kini bisa memotong peluru dari Misuka, bahkan menyerangnya dan membuatnya tak bisa melawan. Di sisi lain, Nana memberitahu mereka untuk menjauh dari Lee Kun, sebab Lee Kun pernah memberitahunya jika Baron Merah melepaskan kekuatannya, maka mereka akan dikuasai kepribadian lain. Lee Kun yang sekarang bukanlah Lee Kun yang mereka kenal. Lee Kun pun kini berhasil membuat Misuka terpojok sehingga membuat hitungannya menjadi 16.000. Nana mengatakan kalau Misuka sepertinya telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Yang mana saat Misuka melihat situasinya, ia terkejut karena tangannya dipenuhi dengan darah. Ia pun tahu kalau ia pasti telah menghabisi beberapa orang. Lalu Lee Kun menghampiri Misuka dan menyuruhnya untuk tidak menangis sebab mereka sedang dalam berperang. Lee Kun yang mencoba menghabisi Misuka kemudian dihentikan oleh Hina. Hina pun memohon agar Lee Kun kembali seperti dirinya yang ia kenal. Namun Lee Kun marah dan mencoba menghabisi Hina karena menganggapnya musuh. Untungnya Misuka menembak Lee Kun dan mengatakan kalau ia adalah lawannya.
Misuka kemudian menyuruh mereka untuk segera melarikan diri. Lalu ketika Lee Kun menangkapnya, Misuka pun mempertanyakan apakah Lee Kun tidak mengenalinya. Selama 300 tahun ini, Misuka sangat ingin bertemu dengan Lee Kun. Namun sekarang Lee Kun akan menghabisinya. Misuka sebenarnya tidak mempermasalahkannya, sebab mereka para Baron Merah juga telah banyak menghabisi orang-orang yang tidak berdosa. Sebelum dihabisi, Misuka kembali mengingat masa lalunya saat ia dan Lee Kun masih duduk di bangku sekolah, yang mana Misuka selalu menunggu Lee Kun ketika akan pulang sekolah. Lalu saat Lee Kun akan menghabisi Misuka, tiba-tiba Jail yang masih terluka datang menghentikannya. Lee Kun pun kesal dan kini mencoba menghabisi Jail. Akan tetapi Jail ternyata bisa menahan serangan dari Lee Kun. Namun karena ia sedang terluka, ia pun tak bisa menghentikannya dengan lama. Misuka kemudian menghentikan Jail dan menyuruhnya untuk tidak melawan Lee Kun karena sedang terluka. Hingga ketika Lee Kun menyerang lagi, Jail pun menahan serangan itu dengan besinya. Jail merasa kalau Lee Kun tak akan bisa memotong besinya, sebab sekarang Lee Kun sepertinya kurang memiliki keyakinan. Jail pun mengatakan kalau Lee Kun sepertinya menahan keinginannya untuk menghabisi seseorang dan menangis sambil mengayunkan pedangnya. Lee Kun mengatakan kalau ini adalah medan tempurnya. Jika ia menghabisi musuh-musuhnya, maka teman-temannya tidak perlu menghabisi seseorang. Jail lalu memberitahunya bahwa jika memang seperti itu, maka ia juga akan menunjukkan kemampuan aslinya. Jail kemudian mengeluarkan balot holdernya yang memiliki hitungan 45.000. Dengan kekuatannya itu, ia mulai menyerang Lee Kun. Namun semua serangan yang dilancarkannya berhasil ditangkis oleh Lee Kun, hingga Jail pun akhirnya berhasil menghajar Lee Kun dan membuatnya kembali sadar. Mereka pun kemudian bergegas menghampiri Lee Kun dan melihat kondisinya, yang mana Lee Kun ternyata memang benar kini telah kembali sadar. Sementara itu Jail yang telah kelelahan kini harus pingsan. Di sisi lain, seorang pria bernama Sumen didatangi oleh salah seorang prajuritnya. Prajurit itu melaporkan kalau Misuka telah kembali sadar dan ia juga tak bisa menghubunginya lagi. Sumen kemudian memberitahunya agar ia segera dipertemukan dengan mereka, karena sudah waktunya untuk ia pergi melihat para peliharaannya. Beberapa hari kemudian, Lee Kun kini telah sadar. Sementara Letnan Jail juga telah sembuh dan kembali ke ibu kota untuk bertemu komandan tertinggi. Saat telah sampai di ibu kota, Jail pun langsung masuk ke ruangan komandan tertinggi yang bernama Alex. Melihat kedatangan Jail membuat komandan Alex senang, sebab ternyata Jail adalah anak yatim piatu yang sudah ia besarkan. Jail kemudian menanyakan kepada komandan Alex tentang apa yang sudah ia alami, yang mana ia bertemu dengan sekelompok orang yang berseragam hitam. Mereka menyebut kalau mereka ada di kubu pihak militer, tapi mereka juga malah membantai penduduk kota. Selain itu juga, prajurit tersebut berusaha menghabisi bawahannya dengan senjata yang belum pernah ia lihat. Apakah itu adalah bawahan dari komandan tertinggi, dan mengapa Alex malah menyuruh prajuritnya untuk menghabisi bawahannya? Alex pun mengatakan kalau itu bukanlah bawahannya. Namun Jail tidak percaya, sebab Alex adalah komandan tertinggi. Alex pun memberitahunya kalau masih ada orang yang lebih tinggi lagi pangkatnya. Bahkan di kalangan petinggi pasukan, tak banyak yang mengetahuinya. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang berada di bawah komando kerajaan yang disebut juga sebagai pasukan khusus. Alex selalu menanyakan apakah Jail bisa memastikan kalau Lee Kun adalah Baron Merah legendaris. Menurut Jail, sepertinya Lee Kun memanglah benar, sebab hitungan dari Lee Kun tiba-tiba saja naik drastis. Namun Alex mengatakan kalau memang seperti itulah Baron Merah legendaris, sebab mereka adalah ciptaan yang istimewa. Setelah melalui suatu operasi, kemampuan mereka meningkat bersamaan dengan balotnya, dan semua manusia yang telah dioperasi ini ikut serta dalam perang 300 tahun yang lalu. Saat itu mereka tidak terhentikan dan tidak membiarkan satupun musuh tersisa. Dalam legenda, mereka disebut sebagai Baron Merah, dan Lee Kun adalah kapten dari kelompok Baron Merah itu. Jail pun mempertanyakan bagaimana bisa mereka hidup 300 tahun. Alex kemudian menambahkan kalau suatu hari tiba-tiba saja usia mereka terhenti, entah karena efek samping operasinya,
tapi mereka sendiri pun tidak tahu penyebabnya. Hal itulah yang membuat mereka bisa hidup sampai sekarang. Alex kemudian meminta agar Jail mengeluarkan tangan kanannya, dan ketika Alex melihatnya, ternyata Jail telah kehilangan hitungannya, yang berarti Jail telah berbohong. Alex pun mempertanyakan apakah Jail menyembunyikan keberadaan Lee Kun. Jail pun tidak menjawab dan memilih meninggalkan ruangan itu. Namun Alex menahannya dan mengatakan kalau alasannya memanggilnya adalah karena Lee Kun dan bawahannya telah menyerang tangan-tangan itu, yang artinya mereka telah melanggar hukum. Setelah itu Jail kemudian kembali menemui Lee Kun. Mei pun menanyakan apakah mereka telah ketahuan menyerang tangan-tangan itu. Namun Jail hanya diam saja dan terus menatap Lee Kun, yang membuat Lee Kun kini mengerti kondisinya. Menurut Lee Kun, Jail pasti telah ketahuan, dan untuk menyelamatkan para bawahannya, Jail harus membawa Lee Kun kepada komandan tertinggi. Lee Kun akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Akan tetapi Misuka menolaknya sebab ia tidak ingin jika mereka menyerahkan Lee Kun. Jail pun marah dan malah mengikat Misuka, begitu pula dengan Mei dan Pele yang mencoba menghentikannya. Lalu ketika Jail akan menangkap Lee Kun, dengan cepat Nana langsung menamparnya. Nana pun mengatakan seharusnya Jail bisa membuat keputusan sendiri karena memiliki keyakinan yang kuat. Seharusnya Jail tidak perlu mengikuti perintah yang tidak sesuai keyakinannya. Jail pun akhirnya berhenti dan melepaskan mereka. Nana sangat senang karena Jail beserta yang lainnya sangat percaya kepada Lee Kun. Sebab setelah 300 tahun berjalan, hanya mereka saja yang percaya kepada Lee Kun. Nana pun akhirnya berniat menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka semua, yang mana ia kemudian menunjukkan bintang putihnya yang juga merupakan tanda Baron Merah. Ia memberitahu mereka agar melihat apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Ia ingin mereka melakukan apa saja yang mereka bisa dan mengubahnya. Mereka harus berhati-hati karena ini bukanlah mimpi, dan bila lengah mereka akan mati. Tiba-tiba Jail dan yang lainnya kini telah berada di masa 300 tahun yang lalu sebelum terjadinya perang. Mereka pun melihat Misuka yang akan menuju ke sekolahnya, begitu pula dengan Lee Kun yang masih menjadi anak sekolah. Lalu mereka pun kini masuk ke dalam sekolah itu untuk memeriksanya. Dan setelah melihatnya, Jail pun menyimpulkan kalau mereka sekarang berada di era 300 tahun yang lalu. Untuk itu mereka harus memastikan apakah orang yang sebelumnya mereka lihat memang benar adalah Lee Kun. Setelah itu para murid kini dikumpulkan di sebuah ruangan. Lalu salah seorang murid yang bernama Donta dengan sengaja menyambar Hina. Hal itu pun membuat Mei marah, tapi Donta malah langsung menghajarnya. Dengan cepat Jail berusaha menghentikan Donta dan menggunakan kekuatannya. Namun Jail terkejut sebab ia sama sekali tak bisa menggunakan kekuatan besinya. Akibatnya ia pun harus terkena pukulan dari Donta. Lalu seorang murid bernama Toki datang menghentikan mereka. Begitu pula Lee Kun yang muncul dari bawah Hina, sehingga membuat mereka berpikir sepertinya itu memanglah Lee Kun. Tak lama kemudian, seorang guru bernama Alan dan Pilenda datang memberitahu mereka bahwa mereka sekarang berada di sekolah militer dan mereka harus siap menjadi tentara. Pilenda menjelaskan negara mereka tengah mengalami situasi yang berbahaya. Di peperangan sebelumnya, sebagian kota seluruh negara telah hancur, sehingga terjadi kekurangan pangan secara global yang membuat bencana kelaparan. Untuk itu Alan ingin agar mereka menjadi tentara yang hebat supaya mendapatkan uang dan makanan yang layak. Alan juga memberitahu mereka kalau berikutnya kepala sekolah akan memberikan pidato. Ketika kepala sekolahnya datang, ternyata itu adalah Sumen. Sumen kemudian membacakan sebuah cerita yang membuat beberapa murid pun tertawa. Bahkan saat Sumen menyuruh mereka diam, mereka malah terus tertawa. Akibatnya, Alan pun turun dan menghabisi para murid-murid itu. Melihat beberapa murid telah mati, membuat para murid yang lainnya menjadi panik. Namun Alan mengatakan, jika murid-murid panik melihat kematian, maka mereka akan dihabisi. Begitu pula dengan Hina, jika menangis maka ia akan dihabisi. Toki kemudian dengan cepat menyerang Alan yang membuat senjatanya terlempar. Akan tetapi Alan dengan mudahnya menghajar Toki. Begitu pula dengan Jail yang datang membantu. Lalu
Lee Kun pun mencoba menghentikan Alan dengan mengancam Su-men menggunakan kayu. Namun sebenarnya Lee Kun hanya mencoba membuat Su-men tertawa. Bukannya tertawa, Su-men malah mengajarinya bagaimana cara menghabisinya. Ia ingin agar Lee Kun segera menghabisinya, tapi jika Lee Kun ragu, maka ia akan memerintahkan Alan untuk menghabisi Hina. Lee Kun pun menolak untuk melakukannya dan memilih agar ia saja yang dihabisi, sebab ia sama sekali tidak ingin menghabisi seseorang. Mei dan yang lainnya pun merasa senang karena mereka semakin yakin kalau itu memanglah Lee Kun. Su-men akhirnya memutuskan akan menghabisi Lee Kun dan mengeluarkan aura yang sangat kuat yang membuat mereka pun tak bisa bernapas dengan lega. Hingga akhirnya Pilenda menghentikan mereka dan mengatakan kalau upacara penerimaan murid baru telah selesai. Ia juga ingin agar Alan menjelaskan apa yang terjadi, yang mana Alan ternyata hanya menggunakan peluru nyeri untuk mengingatkan mereka agar mematuhi atasannya dan tidak panik ketika sedang berada di medan peperangan. Setelah itu Su-men memanggil Alan dan memberitahukan kalau ia sangat tertarik dengan Lee Kun. Namun menurut Alan, murid yang lebih menjanjikan itu adalah si samurai yaitu Toki, sebab Lee Kun sendiri tidak ingin menghabisi seseorang. Akan tetapi menurut Su-men, Lee Kun mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, yaitu ketika Alan menarik senjatanya, Lee Kun langsung mengincarnya yang merupakan seorang komandan. Di sisi lain, Pele datang memberitahu Jail bahwa ia menemukan alat yang bisa memberitahukan mereka informasi, yang mana alat tersebut ternyata adalah sebuah komputer. Ketika mencari tahu tentang tangan-tangan itu yang disebut sebagai Alting, malah informasinya dirahasiakan. Alan kemudian muncul dan memberitahukan kalau Alting adalah dewa. Ia muncul saat umat manusia akan musnah di peperangan sebelumnya. Alting sendiri tidak diketahui berasal dari mana dan apa alasannya datang ke bumi. Tapi para manusia senang karena Alting sendiri membuat mereka bisa mengambil keputusan yang adil. Sehingga manusia pun memutuskan untuk membuang senjata nuklir dan melarang segala macam peperangan. Alan kemudian memberitahu mereka untuk segera ke kelas karena pembelajaran pertama akan segera dimulai. Lalu setelah Alan pergi, Jail mengatakan kalau sepertinya misi mereka bukan hanya tentang Lee Kun saja, tapi mencari tahu tentang Alting sebab semua rahasia mereka selama 300 tahun ada di sini. リヒトを調べるだけでは済まないよ。この300年前にある。